Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Alhamdulillah, setelah kita memenangkan pertarungan di bulan suci Ramadan, dan kita berharap mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk dapat mempertahankan. Saya berpikir hakikat hidup ini yang paling sulit itu bukan mendapatkan sesuatu, tapi mempertahankan sesuatu. Sampai tadi kepikiran saya baca, akad nikah itu kan paling lama 10 menit. Ya, akad nikah itu paling lama itu 10 menit. Tapi mempertahankan akad nikah itu, coba kita lihat, tidak banyak orang yang bisa bertahan. Ibadah haji itu paling lama 40 hari kalau haji reguler itu. Ya, berangkatnya bukan pelaksanaannya, berangkatnya paling lama 40 hari. Dan mampu orang menyelesaikan 40 hari, namun mempertahankan kemakburan haji itu sesuatu yang tidak mudah. Begitu juga dengan ibadah Ramadan kemarin, puasa, salat tarawih, baca Quran, ya, sedekah dan yang lainnya. Alhamdulillah kita sudah lewati 29 atau 30 hari. Nah, yang sekarang tinggal berhadapan dengan sesuatu yang berat. Apa itu? Mempertahankan nilai-nilai yang kita dapati dari bulan suci Ramadan. Salah satu di antara yang berkesan di bulan suci Ramadan itu adalah kedekatan kita dengan Al-Quran. Kita baca 1 juz, kita baca 2 juz, bahkan ada halakoh-halakoh khusus tadarus Al-Quran. Ya, kalau itu dilakukan selama sebulan, ini artinya harusnya yang sudah dilakukan secara rutin sebulan itu berdampak. Nah, salah satu dampak yang paling diharapkan itu adalah melahirkan kebiasaan baru. Nah, cuman kenyataannya ini ada frame yang salah sebenarnya. Ya, Ramadan datang, Ramadan berlalu, Syawal datang. Segala kebiasaan Ramadan itu otomatis kadang-kadang itu ikut berlalu juga. Halo, sesuatu tanda enggak. Nah, itu yang kita harapkan ini. Berarti kan kalau ibarat orang training itu kan ada yang salah dengan trainingnya itu. Ya, training itu mau 10 hari, mau seminggu dapat training itu bukan di situ ukurannya adalah hasil. Setelah training itu adakah peningkatan? Ya, kita berharap mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengambil atau mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang telah kita dapati. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan dengan hisab dan perhitungan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, sekarang ini kalau ibaratnya sudah bersih, tugas kita cuma satu, jaga jangan sampai kotor. Gitu lah. Kalau sudah bersih, jaga jangan sampai kotor. Kemudian man shoma Ramadan summa ba'ahu bi sittin min Syawal. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian itba'ahu bi sittin min Syawal, diikuti diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, itu disebutkan bagaikan puasa 1 tahun penuh. Kalau Ramadan itu kita asumsikan 30 hari ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, berarti kita puasa 36 hari. Hari dalam setahun 365 hari atau 360 hari.
Berarti satu puasa itu kekuatannya 10 hari. 10 hari. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tadabbur yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, yaitu tadabbur surat Al-Jin terakhir sampai ayat ke-20. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Ramadan berlalu, maka kita mendengar ucapan, kita membiasakan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Nanti ada panjang lagi siyamana wa siyamakum, ya. Taqabbal itu adalah bentuk mati. Bentuk mati. Taqabbala ya taqabbalu. Kalau perintahnya taqabbal. Ya. Bahasa yang paling sering kita pakai sehari-hari qabul. Ijab, qabul. Ijab artinya penyerahan, qabul artinya penerimaan. Sehingga taqabbalallah, mudah-mudahan Allah menerima. Jadi harapan yang kita punya hari ini cuma harapan. Apa yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu dengan segala kekurangan dan segala keterbatasannya, mudah-mudahan amal yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alana Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kami minal aidi wal faizi, termasuk orang-orang yang sukses kembali mengembalikan jati dirinya kepada agama dan hidupnya adalah faizin, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Baik, kisah Quran yang dirahmati Allah. Ayat ke-20 terakhir ini klarifikasi dari Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan Rabb itu dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi kalau dari poin-poin ini kita lihat, dari sekian banyak pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi untuk Nabi sampaikan kepada jin, terus ditanya, ada satu yang paling kental dari sekian pesan itu, yaitu la usyriku bihi syai'a. Jadi kalau kita disebut sukses mentadaburi surah Al-Jin ini, salah satu di antara ukuran kesuksesannya adalah dengan menjauhkan diri kita dari perbuatan musyrik, memurnikan ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala ibadah kita dari perbuatan-perbuatan musyrik. Ayat ke-21 Bismillahirrahmanirrahim sama dengan ayat ke-20, masih menggunakan kata perintah qul. Nah, setelah kita tulis seperti ini, apa yang kita saksikan? Kata baru berapa kata ini? Dorro. Kan roh sadar sudah pernah.
Rosada sudah. Kita masukin aja lah. Doro. Amliku. Dari maliki kekuasaan atau raja. Amliku itu kira-kira dari kata apa ini? 3 huruf. Ini dulu, 3 huruf atau 4 huruf? Malaka. Kata dasarnya 3 atau 4? 3. Tahu dari mana? Malaka. Oke, saya ulang. Saya tanya tadi, ini dari kata dasar 3 huruf atau 4 huruf? 3. Oke. Pertanyaan saya terusin lagi. Tahu dari mana? Karena yang depan itu tambahan. Hanya madi. Hanya tambahan. Jawabannya benar, alasannya belum. Jawabannya benar, 3 huruf ya. Sekarang alasannya tahu dari mana? 3 huruf. Penambahan alif sama domah akhirnya mati. Jawabannya di sini fathah. Pasti Kalau fakta. Fatah kan harus hamzah kan. pasti 3 huruf. Iya kan, kalau sudah yang 4 huruf dan seterusnya baris mudhari awalnya itu Yu ya. dhamma. Bukan karena alifnya Pak Ustaz. Bukan alifnya. Alifnya itu huruf mudhari, jelas. Jelas ini mudhari. Kan kita tanya tadi, ini mudhari. Berarti dari kata dasar madinya apa? Dasar madinya 3 huruf atau 4 huruf kan itu? 3 huruf. Oke. Tahu dari mana? Baris huruf pertamanya Fatah. fathah. Sampai situ paham? Baik. Itu dulu. Iya, Pak. Tadi jawaban dan alasannya, ya, jawaban dan alasannya. 3 huruf berarti dari kata malaka. Berarti sedangnya yamliku. Ini ya-nya ya, dia, alifnya ini aku. Pak Ustaz tanya dulu sebelum menjawab. Kan yang 4 huruf itu kan ada 3 pola. Ya. A fatah sama namanya panjang sama alif ma misalnya malaka dan malaka. Ya, Terus kan tadi Pak Ustaz bilang karena fatah. Fatah kan harus hamzah, harus alif maksudnya. yang 4 huruf 3 pola. Pola yang pertama af'ala. Ya. Af'ala. Kita lihat. Ini ciri mudhari'nya dari mana? Dhamma. Ciri mudhari'nya dhamma. Jadi kalau yang 4 huruf itu polanya af'ala, Fa'ala. fa'ala, Fa'ala. fa'ala. Beda. Karena madi itu dia fathah. Ciri-ciri madi itu fathah. Fatah. Ya. Nah di sini dhamma. Berarti alif ini bukan alif dasar. Alif ini alif mudhari. Sorry. Oke, gitu dia. Satu yang kedua ini barisnya kasroh kan sini. Gitu. Nasro. Menguatkan lagi bahwa dia bukan madi. Di sini dhamma, di sini kasroh. Sementara kalau di sini kan af'ala. Fa'ala. Fa'ala. Nah kalau kita balikin di sini berarti polanya amlaka, baru benar. Amlaka. Baru dari 4 huruf kan? Ya, dari 4 huruf. Iya. Amlaka yuk. Oke, kita lurusin dulu. Ini tadi amliku dari kata 3 huruf, oke benar. Ya. Tahu dari mana? Ingat tadi. Huruf pertamanya fathah. Mudhari yang di depannya itu fathah. Jalasa yajlisu. Ya. Malaka artinya menguasai. Malik, Merajai. yang merajai. Mulku, Menguasai juga. mulku, Kerajaan. kerajaan. Malik, raja, mulku, kerajaan. Dari kata ini. Jadi la amliku, aku tidak berkuasa, aku tidak berkuasa.
Kul, katakan olehmu ya Muhammad, ini sesungguhnya akunya di sini siapa ini? Allah. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kulnya ini kata Allah. Allah yang memerintahkan kepada Nabi. Kul, katakan olehmu ya Muhammad, ini sesungguhnya aku Nabi Muhammad, la amliku, aku tidak berkuasa. Ini akunya kembali lagi ke sini tadi. Ini. Jadi Muhammad ini disuruh menirukan kata Allah. Iya. Gitu ya. Ya. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Itu pengajaran Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Kul, katakan olehmu ya Muhammad, ini sesungguhnya aku, la amliku, aku tidak berkuasa, lakum, atas kalian, Kaliannya di sini siapa? Jin. Ceritanya di sini kan berkaitan dengan jin. Ini kembali kepada jin. Tidak berkuasa apa? Dorro dan rosyada. Mudarat. Karena di sini adalah tidak, dan di sini adalah lagi, maka di sini dan tidak pula. Biasanya dalam menerjemahkan dipertegas dengan kata ini. Ya. Dan tidak pula. Sahabat Quran, biasanya di dalam Al-Quran dorong ini kita untuk memahami rosyada dalam ayat ini. Kita memahami rosyada di sini. Biasanya dorong itu dilawankan dengan naf'a. Ya, saya ulang. Biasanya di dalam Quran dorong itu dilawankan dengan naf'a. Sehingga kita sering menyebut kata manfaat dan mudarat. Berarti kalau ini pasangan ini kita pakai, apa yang disebut dengan mudarat itu lawan dari manfaat. Gitu. Nah, di ayat ke-21 ini dorong malah dilawankan dengan rosyada. Berarti rosyada ini berhubungan dengan Manfaat. Ini hubungannya nanti untuk menambah khazanah kita tentang arti rosyada itu. Kan rosyada kemudian artinya cerdas, rosyada artinya petunjuk, rosyada artinya lurus. Ya, itu. Nah, sekarang justru di sini dilihatkan lagi salah satu di makna rosyada itu adalah naf'a, manfaat. Ini sedikit kita kembangkan sedikit ayat ini.
ayat ke-72, ayat 73 surat Asy-Syu'ara. Ayat 72, ayat 73 surat ke-26, surat 26 ayat 72 73. Ini dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaum musyrikin. Dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaum musyrikin berkaitan dengan penyembahan berhala. Apa kata Nabi Ibrahim? Mempertanyakan alasan orang musyrikin menyembah berhala. Hal yasma'unakum izdadun. Ayat 72-nya. Hal yasma'unakum izdadun. Apakah berhala itu mendengarkan kalian ketika kalian berdoa? Paham ya? Nah gitu. Jadi kata Nabi Ibrahim tidak menyalahkan dulu, tapi mempertanyakan. Wahai orang-orang musyrik yang menyembah berhala, hal yasma'unakum, apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu mendengarkan kalian? Istad'un, ketika kalian berdoa. Satu. Yang kedua, au yanfa'unakum au yadurrun. Nah, ini saya sebutkan tadi. Au yanfa'unakum, ataukah berhala itu bisa mendatangkan manfaat untuk kalian? Au yadurrun, bisakah berhala itu menolak mudarat? Saya ulang. Ini hubungannya dengan sini. Ini masih sama. Ini meluruskan asumsi jin kepada Nabi. Kan itu? Ayat ini meluruskan asumsi pandangan jin terhadap Nabi. Apa kata Nabi di ayat ke-20? Aku hanya menyembah Tuhan dan aku tidak menyebutkannya dengan apapun gitu loh. Nah kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengakui diri Nabi itu seperti apa? Inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Aku tidak punya kemampuan, aku tidak punya kekuasaan kepada kalian untuk menolak mudarat dan untuk mendatangkan manfaat. Karena kalau di ayat sebelumnya begitu Nabi sholat itu jin pada berduyun-duyun kan? Mereka berhimpit-himpitan. Nah ini jangan salah. Jangan nanti mereka lebih tertarik kepada nabinya gitu. Lebih tertarik kepada nabinya ketimbang kepada apa yang dilakukan oleh nabi. Dan kadang-kadang sekarang kan banyak begitu. Iya? Gitu. Bagi orang-orang tertentu justru ini dimanfaatkan. Oh, ramai nih jamaah saya, ramai nih pengikut saya. Ya justru itu dimanfaatkan gitu. Maka diluruskan tadi, la amliku. Kalau kalian mengidolakan aku, kalau kalian mempertuhankan aku tidak bisa memberikan menolak mudarat pada kalian. Wala rasyada, dan aku juga tidak bisa memberi petunjuk. Aku juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Karena yang bisa menolak mudarat, yang bisa mendatangkan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sama dakwah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. La amliku lakum darra wa la rasyada. Sekarang
Kita balik lagi ke ayat. Ini namanya memahami dengan terbalik, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah artinya pemahaman terbalik. Kalau dorro ini diartikan dengan kemudorotan, kerusakan, maka berarti rosyada kebaikan. Kalau rosyada diartikan petunjuk, maka berarti ini kesesatan. Oke, gitu. Ini akan menjadi khazanah kita, akan tak luas kita memahami satu ayat itu dengan pendekatan mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Saya ulang. Kalau rosyad dorro tadi artinya mudorot itu artinya kerusakan, maka berarti rosyada adalah kebaikan. Kalau dorro ini adalah lawan dari nafna, maka berarti rosyada adalah manfaat. Tapi kalau dibalik lagi, kalau rosyada dalam Quran diartikan dengan cerdas, maka dorro berarti tidak cerdas. Kalau rosyada diartikan petunjuk, maka berarti di sini diartikan dengan kesesatan. Gitu dia. Manusia di dalam Quran disimbolkan dengan kalimat yamin, kemudian shimal. Yamin, shimal. Yamin kanan, shimal kiri. Biasanya yamin ini diidentikan dengan sesuatu yang bagus. Ini sebaliknya. Yang bagus itu yang diinginkan oleh manusia, yang ini yang tidak diinginkan oleh manusia. Sehingga kalau demikian, ini hubungannya dengan dorro, ya. Ini hubungannya dengan rosyada. Maka diterjemahkan di sini, la amliku lakum dorro. Aku tidak punya kekuatan untuk menolak mudorot bagi kalian. Kan kalau kita lihat doa yang kita panjatkan itu, kan isi doa itu cuma dua sebenarnya. Yang kita minta, yang kita tolak, gitu. Yang kita tolak itu biasanya dengan kata ta'awuz. A'udzubillah, ya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, gitu. Wala rosyada. Nah, beda cara menerjemahkan tadi. Kalau sini, aku tidak berkuasa menolak kemudorotan bagi kalian. Tapi sebalik di sini, wala rosyada, dan aku tidak berkuasa untuk mendatangkan. Beda dong. Kalau ini tadi ada makna menolak, di sini diartikan dengan mendatangkan atau memberikan. Makanya dalam doa kita, atina, datangkan kepada kami. Aku tidak berkuasa untuk menolak keburukan kalian. Aku tidak punya kuasa untuk mendatangkan kebaikan kepada kalian. Karena yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa menolak keburukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini kalau dengan cara seperti ini kita akan kaya ini dari ayat 1 ayat ke-21 itu saja. Ya. Bagaimana kita mendapatkan banyak dari satu ayat ini. Salah satu tadi dengan cara mafhum mukhalafah, dengan memahami secara terbalik. Sekarang pertanyaan saya, kalau ayat
ayat 21 ini kita kasih judul. Judulnya apa ini? Judul yang pas. Allah yang berkuasa. Atau Nabi Muhammad tidak punya kuasa. Allah berkuasa, Nabi Muhammad tidak punya kuasa. Betul? Tapi masih belum tepat untuk judul ayat ini. Ya, berguna atau tidak berguna tergantung Allah. Berguna tidak berguna tergantung Allah. Bukan tergantung siapapun. Hanya milik Allah. Allah berkuasa atas Benar, tapi belum tepat untuk judul ini. Coba pahami dari kata kulnya. Allah berkuasa atas segalanya. Tapi Allah memiliki. Kalau dari Iya, Allah berkuasa atas segalanya, benar. Tapi belum pas untuk judul ini. seorang nabi tidak punya kuasa, Seorang nabi tidak punya kuasa, ya. ya, baik atau buruk. Baik atau buruk. Judul yang pasnya barangkali menurut saya adalah klarifikasi Nabi tentang dirinya kepada jin, supaya jin jangan salah memahami Nabi. Nabi kira Tuhan. Iya. Karena kesalahan kaum-kaum sebelumnya di situ. Oke, sampai situ paham? Klarifikasi bagi dia. Iya, klarifikasi. Karena orang berduyun-duyun begitu kagum kepada Nabi, waduh ini bahaya ini. Bahaya ini. Ini kalau nggak diluruskan, ya. Kalian boleh kagum kepada saya, tapi kalian harus lebih kagum kepada Allah. Gitulah bahasanya. Kira-kira. Kalau kalian kagum kepada saya, kata Nabi, saya tidak punya kekuasaan untuk menolak kalian mendorong. Saya tidak punya kemampuan untuk mendatangkan manfaat kepada kalian. Paling-paling saya cuma diberi kemampuan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kita lihat, maaf. Saudara-saudara kita di kalangan Nasrani, dalam pandangan agama kita disalahnya di mana? Yesus itu Tuhan. Mendudukkan Isa Ya, di luar tempatnya kan? ya, Gitu loh. Ini dalam pandangan agama kita, dalam pandangan akidah kita. ya. Kesalahan mereka terletak pada menempatkan seorang nabi lebih dari kapasitasnya sebagai nabi, akhirnya bergeser menjadi itu Tuhan. Nah, ini yang ditakutkan. Bisa pahami? Ini pelajaran berharganya. Jadi kalau begitu judulnya apa? Klarifikasi. Ad'u Rabbi wa la usyriku bihi ahada, ayat 20. Aku hanya menyembah Tuhanku. Ya, aku hanya menyembah Tuhanku. Wa la usyriku, dan aku tidak akan menyekutukannya. Kemudian ayat ke-21 lagi, Kul inni, katakan olehmu ya Muhammad, sesungguhnya aku Muhammad la amliku lakum darran wa la rasyada. Aku tidak punya kemampuan untuk menolak dari kalian kemudaratan, dan aku tidak punya kemampuan untuk mendatangkan manfaat bagi kalian. Nah, diharapkan dengan kalimat ini akan muncul pertanyaan bagi kaum musyrikin. Kalau engkau tidak mampu menolak mudarat, engkau tidak mampu mendatangkan manfaat, toh yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu siapa gitu loh. Ya, ini pancingannya. Kembali lagi ke ayat 20 Allah. Fahim? Nah, biar kita betul-betul paham satu ayat ini, ya. Jadi kalau menurut saya, kalau dibuat judul ayat 1 ayat 21 ini adalah klarifikasi Tentang kemampuan Nabi. tentang kemampuan Nabi, ya, tentang kemampuan Nabi, tentang siapa Nabi, Tentang siapa Nabi. ya. Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Ini lahnya ada bertemu dengan alif, berarti ini jadinya ya, 2 harokat bertemu dengan alif atau hamzah, jadinya 5 harokat. Qul inni
la amliku lakum darran wala rasyada. Saya sering sebutkan kalau dalam satu kalimat ada dua la, ini biasanya menerjemahkan ditambah dengan tidak pula atau bukan pula, atau dalam bentuk bacanya la yang kedua lebih tinggi dari la yang pertama. itu pengertian ayat, pemahaman terhadap ayat mempengaruhi cara baca. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Ya. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. 1, 2, 3. Kita mau dapat semuanya, bacaannya bagus, hafal, arti dan maksudnya mengerti dan paham. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. 1, 2, 3. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Wala rasyada. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Jadi trik untuk naiknya, manfaatkan idgham bi gunnahnya dulu. Iya kan? Darran wala. Nah, baru jadi manfaatkan idgham bi gunnahnya untuk naik di la-nya. Ya, sekali lagi. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Hafal? Hapus dong. Hapus malah. Siapa tahu? Hapus. Iya. Hapus puasa. Iya. Semangat. Iya. Oke, tidak lihat Quran? Siap. 1, 2, 3. Qul inni la amliku lakum darran wala Lanya kepanjangan, Pak. apa? Lanya kepanjangan. La yang kedua ya. Iya. Wala rasyada. Jadi orang yang baca Quran dengan hukum baca itu dia mampu menahan kenikmatan. Padahal nikmat wala gitu. Iya. Tapi dia ingat itu kan cuma 2 harokat gitu loh. Iya. Iya kan? Gitu. Enakan. Nah, padahal enak banget itu wala
2, 3. Qul inni la amliku lakum dharran wala Ya, Ya Pak. ini kita masih sedang berupaya untuk membakar lagi nih, Ya, Pak. ya. Setelah 2 minggu kita selesai Ramadan, sibuk dengan halal bil halal, ya. Semangat Pak. Bagaimana membangkitkan kembali, membakar kembali semangat. Alhamdulillah dapat 1 ayat. Lanjut. Ayat ke-22, ayat ke-23, ayat ke-20, mulai dari 20. Ini judulnya sama kan? Judul yang tadi. Klarifikasi Nabi. Itu judulnya tadi. Klarifikasi. Untuk menempatkan Nabi itu tetap di posisinya sebagai Nabi, ya. Dan Allah adalah yang disembah. Jangan sampai nanti bergeser penyembahannya justru kepada nabinya. Qul inni la yujirani. Qul inninya sudah Pak. sudah hafal ya. Qul inni. Bukan anak. Ini. Nah kalau tadi la, sekarang la. Akan. akan Kali tidak. Nah, akan itu fardhu nah, kita potong situ dulu. Yujironi itu berarti 2 kata dong. Ya. Betul? Ya. Yujiro dengan ni kan? Ya. PL. Nah, kita pisahin dulu nih. Pertanyaan saya, Yujiro itu dari 3 huruf atau 4 huruf? 4. Oke, kalau dari 4 huruf apa dasarnya? Doma. Bukan 4 huruf, benar jawabannya 4. ya. Apa kata dasarnya apa? Tua. Ah. Rumah. Jaro 3 huruf. Jairun. Ajaron Ajaro. Faal. Ya, kan kita kalau habis sholat kan khususnya habis sholat maghrib dan subuh minimal 7 kali. Ya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Iya kan? Ajirna, selamatkan. Ya. Yujiru, ini kan yujiru asalnya karena ada la jadi roh. Oke, ini nggak boleh lupa lagi di sini. Iya Pak. Yujiru, dia menyelamatkan. Ya. Kul, katakan oleh Muhammad, ini sesungguhnya aku la yujironi. Nah, ini sekarang pertanyaannya tadi. Ini kan dianya dia kan? Dianya dia. Berarti gua. Sekarang pertanyaannya siapa guanya? Muhammad. Oh, Allah itu Pak. Ini siapa? Ini artinya apa? Muhammad saya. Aku. Kalau yujironi, dia tidak akan yujiro, dia menyelamatkan ni aku. Akunya di sini Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya di sini. Nah, berarti pertanyaannya siapa dianya? Dianya ini. Allah. Bukan Allah. Selain Allah. Oh, selain daripada itu. Karena lah kan? Iya. Oh, iya. Berhala. Berhala. Nah, gitu. Ini sesungguhnya aku la yujirani minallah. Nah, di sini kan minallah. Tidak bisa melindungi.
tidak akan bisa melindungi aku dari Allah. Oh iya, dari Allah. Dari Allah. Melindungi berarti kalau dibalikan tadi dengan tadi kan ada dua. Si Mali dan Yamini. Oke, apa beda? Doro. Doro dan Rosyada kan? Berarti di sini melindungi berarti doro kan? Karena Rosyada mendatangkan. Kan dua tadi? Rosyada mendatangkan, doro melindungi. La yujirani minallahi ahadun. Tidak akan ada seorang pun, ini ahadun ini, Ya. siapapun, tidak akan ada seorang pun atau siapapun yujirani yang menyelamatkan aku minallah dari Allah. Dari Allah, artinya menyelamatkan aku dari azab Allah. Penguat keyakinannya di sini menggunakan ini. Tidak akan, never. Jelas. Biar sampai paham. Kul katakan olehmu ya Muhammad, ini sesungguhnya aku la yujirani minallahi ahadun. Seseorang atau sesuatu tidak akan menyelamatkan aku, sesuatu yang datang dari Allah. Suatu yang tidak baik yang datang dari Allah. Bahkan dalam bentuk yang lebih ini lagi, misalnya sekalipun berkumpul semua orang di muka bumi ini untuk menyelamatkan saya, maka tidak akan selamat kalau Allah berkata lain. Itu dia keyakinannya. Tapi sekalipun berkumpul orang di muka bumi ini untuk memudaratkan saya, kalau kata Allah tidak. Inilah akidah, inilah keyakinan. Jadi yujirunya tadi apa arti yujiru? Menyelamatkan. Siapa dianya? Dianya adalah ahad. Ahadnya itu adalah sebagai fa'ilnya. Yujiru itu adalah fi'ilnya. Dia menjadi yujiro karena di depannya ada huruf la. Kalau kita buat bahasa sederhananya barangkali begini. Katakan olehmu ya Muhammad kepada jin tadi, tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan aku dari azab Allah. Itu. Nah, isi dari kalimat ini ada dua. Pertama, bahwa kita yakin dengan seyakin-yakinnya kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa menolak. Satu. Yang kedua,
supaya manusia jangan mengandalkan ahad. Ahadun di sini. Gitu. Ya, supaya manusia jangan mengandalkan sesuatu selain Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu selain Allah itu tidak akan ada yang bisa menolak ya ketika azab itu akan datang. Beberapa hari terakhir kita disuguhkan dengan apa pemandangan yang bertolak belakang apa yang terjadi di Dubai. Iya kan? Apakah kekayaan dengan segala yang kemewahan yang segala mereka punya bisa menolak? Malah dipertontonkan oleh Allah itu. Mobil Force betul-betul kayak di sini kayak botol aqua gitu, kayak botol minuman. Kan kalau kita ini kan botol minuman yang ngapung-ngapung di air itu gitu. Pesawat mana? Ya, ini malah pesawat, mobil sport itu udah. Kalau ke sana boleh juga nyari besi tua. Besi tua bukan mobil mewah. Iya, bekas mobil mewah lumayan itu jual lagi di Indonesia. Betapa kelihatan orang kita kecil sekali. Dan sebelum itu kita ditontonkan lagi dengan video bahwa mereka ketika pesta itu uang kan? Uang diserserakin. Ria dan kesombongan dengan materi itu. Ya. Kesimpulannya Allahus Somad. Kesimpulan ayat ini Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Kita tidak bisa menggantungkan kepada ahadun minallah, ahadun ghairullah, segala sesuatu selain Allah. Qul inni, katakan olehmu ya Muhammad, ini sesungguhnya aku la yujirani, tidak akan menyelamatkan aku minallah, dari Allah, ahadun, seseorang. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Ya. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Lagi. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Sambil kita bacanya, sambil kita pahami arti-artinya, itu akan lebih cepat untuk menghafal ini. Atau dalam bahasa Indonesia katakan oleh Muhammad, sesungguhnya aku tidak akan ada yang menyelamatkan aku dari Allah seseorang. Terjemahkan ke bahasa Arab. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Lagi. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. 1, 2, 3. Qul
21 tadi. Ya, jangan dikurang lagi. Masih hafal kan ayat 21? Ya. Ya. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. 22. Qul inni la yujirani minallahi alhamdulillah. Satu ayat setengah. Ya. Ya. Mudah-mudahan satu jam ini mampu membangkitkan kembali lirah semangat kita untuk terus belajar Al-Quran. Amin. Semakin kita memahami manfaat dari taklim, ya, maka semakin kita akan bersemangat. Ya. Kita kelemahan manusia itu cuma satu, semangatnya turun naik. Karena kita tahu kelemahan kita, makanya kita mencari mekanisme bagaimana caranya yang turun naik itu naiknya lebih sering daripada turunnya. Apa itu? Saling mensupport, saling memberikan semangat, Itulah sejatinya mengapa kita dianjurkan untuk silaturahim, mengapa kita dianjurkan untuk taklim-taklim seperti ini. Ini wadah untuk terus membangkitkan semangat satu sama lainnya. Kalau hidup ini sudah dijalani dengan semangat, insya Allah makan cuma dengan ikan asin dan sayur asem, semangat insya Allah. Namanya bakar, Pak. Ya, gitu ya. Gitu. Kalau sudah semangat, apapun akan dirasakan nikmat. Ya. Oke, sampai ketemu Sabtu depan insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.